Nah itu keluar di media sosial itu pesugihan tanpa tumbal di Gunung Kemukus tersebut. Di tempat pemandian Onterulan itu sepi. Pas aku masuk ke dalam rame, udah kayak pasar malam lagi pada mandi. Itu dari mana-mana, mau lelaki mau perempuan udah tanya bulat. Aku turun kan, masuk nih ke kamar. Jadi aku kedatangan kayak pangeran gitu, tapi kayak apa sih, ditindihin gitu loh. Udah melakukan ritual. Nah itu maaf, maknya dia sama maknya aku kena sama kain itu sama kembang itu. Ritual berhubungan. Ritual berhubungan badan. Itu langsung maju daganganku Mang Aku bisa dapat 500.000 omsetnya sehari. Gimana sih kalau orang udah gelap mata, dihina, banyak hinaan, cacian, apalagi kita posisinya single parents gitu kan, suami selingkuh gitu, udah nggak mau tahu anak kayak gimana, posisi anak juga kena sakit bocor jantung, aku harus pengobatannya, jadi ya udah mau nggak mau. Nah sobat, ini asli nih, barang bukti barbuk asli dari Kemukus ya. Di lereng Gunung Kemukus, malam terasa hening. Manusia datang membawa niatan yang genting. Rapal mantra terucap lirih demi harapan fana. Ritual berhubungan tak lazim dijalankan dua manusia. Manusia yang meminta harta yang tak ada habisnya. Demi terbebas dari dalamnya jurang putus asa. Namun setiap perjanjian menuntut tebusan waktu yang perlahan membuat hancur jiwa dari Teh Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga apa kabar Sobat Malam Mencekam yang hari ini sudah menunggu tayangan dari Malam Mencekam ya. Apa kabar Sobat? Mudah-mudahan sehat dan rezekinya selalu melimpah. Amin. Hari ini sudah ada narasumber datangnya jauh banget nih. Dari ujung Pulau Jawa, Banten ya? Iya. Dari Banten atau Pandeglang? Banten Mang Pandeglang. Pandeglang sama kan? Sama. Itu jauh banget ya, berapa jam ke sini? Dari jam 2:30 subuh aku ke sini. Berangkat dari sana iya. ya? Alhamdulillah sampai ya? Sampai Selamat. jam 2-an ya? Tadi nyampe stasiun 9:30. 9:30 sampai ke sini memang janji jam 2 iya, siang gitu ya. Udah istirahat? Udah, alhamdulillah. Udah seger ya? Udah. Namanya Teh Ayu. Apa kabar Teh Ayu? Alhamdulillah Mang baik. Udah lama nonton MM belum? Udah. Berapa tahun? Sering nonton MM aku dari pas zamannya Covid ya. Oh udah pelanggan lama nih. Harus dapat reward ini ya. Udah sering nonton. Sering ya? Video apa yang paling disukain? Tentang apa maksudnya? Itu sih yang paling menarik, pesugihan. Pesugihannya seru ya? Iya. Oke baik, terima kasih Teh Ayu sudah menjadi subscriber Malam Mencekam ya. Teh Ayu waktu mau cerita di MM itu ngubunginya kemana? Ke WA? Melalui IG. Oh IG ya? Lewat Gimana responnya, cepet gak? Alhamdulillah sih, maksudnya pertama-tama agak slow respon mungkin karena banyak juga ya narasumber yang datang gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah direspon cepat responnya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang lain juga yang sudah mendaftar segera direspon. Jadi kalau belum direspon mohon maaf. Mungkin narasumbernya numpuk banyak. Ya. Baik Teteh, sekarang harus pakai masker tentunya karena ada sesuatu yang harus disembunyikan ya. Iya, karena privasi ya. Privasi ya, nggak mau dilihat orang. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang kenal ya. Semoga. Kisah ini di tahun 2024 ya pengalamannya. Iya. Baru ya. Baru. Tahun kemarin. Ini seru nih, Gunung Kemukus. Waduh, ada esek-eseknya ya. Iya, benar Bang Apa nih motivasinya mau berani diceritakan di Malam Mencekam? Aku pengen, maksudnya berani menceritakan di MM ini, maksudnya jangan sampai lah ada korban lagi untuk melakukan pesugihan gitu. Udah cukup aku aja gitu, jangan sampai ada lagi pesugihan-pesugihan selanjutnya, korban-korbannya. Jangan kesana lagi gitu. Iya, jangan kesana lagi.
Jadi ini berjalan 1 tahun. Kurang lebihnya setahun ada. Baik sobat, jadi bagaimana ujungnya, selesainya seperti apa, kekayaannya seperti apa, nanti kita coba cari tahu di kisah ini ya. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Teh Ayu. Gini Mang awal mulanya aku melakukan pesugihan Gunung Kemukus itu, rumah tangga aku hancur, terpuruk, kehidupan aku benar-benar hancur. Udah buntu lah aku nih, bingung ya mau gimana kayak gitu. Karena posisinya suami aku ini selingkuh, KDRT pula, KDRT depan anak. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk udah pisah sama suami aku. Berapa tahun dia melakukan KDRT kekerasan? Setahun kurang lebihnya. Intensnya 1 tahun. Awal Anak berapa? Anak 2. Sudah 2. Umuran berapa? Umuran 8 tahun sama 5 tahun. Udah gede ya. Awal mulanya dia nggak pernah mau ngaku kan kalau dia selingkuh itu. Lama-lama kan ketahuan terus nih bukti-buktinya yang aku punya. Dari situ dia selalu melakukan KDRT. KDRT-nya pun depan anak-anak. Kayak kemarin lagi pas kejadian KDRT yang parah itu, aku ditolak sampai berdarah. Kaki aku diinjak sama suami aku sampai biru. Itu semua aku dokumentasiin karena buat nanti kalau misalkan emang mau diajukan ke pengadilan Mang Terus aku sama anak-anak keluar dari rumah berangkat ke Banten. Itu aku jalan dari Jakarta ke Banten, itu aku jalan karena gak punya uang sama sekali. Bingung, gak tahu karena aku emang hidup sebatang kara ya. Udah gak ada orang tua, jadi bener-bener pusing gitu kan, gak tahu harus gimana. Akhirnya aku jalan sekitar semingguan dari Jakarta ke Banten sama anak-anak aku. Aku numpang hidup sama kakak sepupu di Banten. Udah nyampe Banten, aku bingung juga harus gimana. Aku mau jualan, aku gak punya modal. Aku ngelamar kerja, belum ada panggilan. Sampai sekarang juga belum ada panggilan. Email udah aku sebar ke beberapa perusahaan. Sampai aku datengin perusahaannya, belum ada panggilan juga. Karena zaman sekarang yang dilihat bukan dari pengalaman. Sekarang yang dilihat itu siapa orang yang bawa lu kerja, pasti lu masuk kerja. Makanya udah buntu, akhirnya nggak bisa tidur nih aku. Buntu aja otaknya ya. Aku mikirin ngeliat anak pada tidur, kasihan. Hidupnya harus gimana kalau aku nggak bisa nyari uang. Padahal kan aku ini kan emang ada basicnya kan, ada basic koki gitu. Aku bisa jual bisa masak gitu ya, Mang Aku ngelihat anak, kasihan banget ini kalau misalkan akunya nggak bisa apa-apa. Anak lagi pada tidur, namanya muka polos anak ya. Akhirnya aku browsing HP, buka-buka HP, nyari tentang pesugihan. Nah itu keluar di media sosial itu, pesugihan tanpa tumbal. Dapatnya dari media sosial? Iya. Bukan dari info teman? Bukan. Jadi aku dapat info pesugihan tanpa tumbalnya itu dari media sosial. Nggak ada mentornya ya? Nggak ada. Awal mulanya itu aku kepikirannya itu untuk melakukan pesugihannya yang ada tumbalnya, Mang Cuma aku mikir, untuk apa aku banyak uang kalau tumbalnya sendiri dari keluarga, apalagi anak sendiri ya. Nah, pas masuk grup tersebut, itu ada yang ngasih tahu pesugihan tanpa tumbal di Sragen, Jawa Tengah, di Gunung Kemukus tersebut. Akhirnya aku makin penasaran kan, bener gak sih ini pesugihannya tanpa tumbal gitu. Karena rata-rata yang aku tahu itu pesugihan pakai tumbal kan ya Mang Terus aku bikin postingan di media sosial tersebut.
aku bikin postingannya gini, minat berangkat ke Gunung Kemukus, tapi aku nggak ada modal sama sekali untuk berangkat ke sananya. Siapa yang mau modalin, aku siap berangkat. Cari sponsor. Di media sosial. Banyak yang komen, ada juga yang messenger aku. Terus di messenger ada nih pasangan ritual aku ya. Kamu bener pengen berangkat ke sana. Kamu udah tahu belum? Maksudnya iniannya di sana tuh seperti apa? Kata aku, iya aku bener niat kok pengen berangkat ke sana. Cuma aku bingung, nggak ada modal sama sekali. Dibales kan, kalau emang kamu niat, saya modalin. Tapi kamu harus konsisten ya. Iya aku konsisten kalau emang kamu kasih modal aku. Terus akhirnya kita tukeran nomor WA nih di media sosial. Lanjutlah ke WA. Ngobrol di WA, telepon dia, kamu bener nggak nih serius mau berangkat ke Gunung Kemukus? Nanti aku modalin. Dia bilang gitu, asal kamu konsisten ya. Karena kalau kita udah melakukan pesugihan tersebut di Gunung Kemukus, kita nggak boleh putus di tengah jalan. Harus 7 kali berturut-turut selama 7 bulan itu. Dia bilang kayak gitu kan. Iya nggak apa-apa, ini aku ceritain dulu. Kamu udah tahu belum Gunung Kemukus tuh kayak gimana? Aku sih belum tahu, baru taunya di media sosial itu aja kan. Terus kata dia, coba kamu nonton YouTube biar tahu Gunung Kemukus itu seperti apa. Oh iya deh, nanti aku coba nonton YouTube gitu kan tentang pesugihan Gunung Kemukus. Terus dia bilang gini, nggak usah, nanti aku ceritain aja. 3 hari ke depan aku akan transfer kamu ya untuk berangkat ke Gunung Kemukus. Dia bilang kayak gitu kan. Tapi kamu nanti turunnya di stasiun Purwokerto. Karena aku nggak tahu ya. Ya udah dong, namanya pertama aku ikutin nih. Pas dia transfer, aku pesen tiket kereta jurusan ke Purwokerto. Aku berangkat tuh dari Pandeglang, Banten jam 3 subuh. Nyampe Purwokerto itu setengah 3 siang sore. Setengah 3 sore nyampe stasiun Purwokerto nih. Ketemuan kan sama pasangan ritual aku. Jadi yang sponsorin dia juga pasangan ritual aku. Terus lanjut naik motor, nyari pasar sekitaran Purwokerto. Kan gak jauh tuh dari stasiun ada pasar. Kata dia gini, sebelum nyampe ke Sragen Gunung Kemukus, kita beli sesajennya dulu, beli keperluannya dulu untuk di sana. Kan aku nggak paham ya, namanya baru. Ya udah gimana emasnya aja, aku bilang, karena kan aku juga baru di sini, nggak paham. Aku pun nggak punya uang sama sekali. Ya udah ikut aja. Nah itu aku di pasar beli pisang, beli buah dah, pokoknya beli buah. Itu ada 7 macam buah. Terus beli kembang 7 rupa, sama beli dupa. Udah lengkap semuanya, jalan. Nah kan pakai helm tuh, dia bawa helm 2. Aku nanya, Mas ini perjalanannya kira-kira berapa jam ya untuk mencapai ke Gunung Kemukus tersebut? Kata dia sekitaran 5 jam. 5 jam aku bilang. Iya soalnya kan ini kita belum lewat Semarang, belum lewat Pekalongan, lewat Semarang gitu kan. Masih harus banyak yang dilewatin. Terus aku ngomong, Mas emang gak ada stasiun terdekat apa ya? Gak ada, dia bilang kayak gitu. Namanya aku gak tahu kan, baru pertama kali ya. Yaudahlah ngikut aja gitu. Nah sepanjang perjalanan ngobrol nih masalah Gunung Kemukus tersebut. Dia ngomong, saya sering ke Gunung Kemukus, kata dia. Tapi saya gak pernah bawa pasangan. Jadi kurang berhasil, karena kan di Gunung Kemukus tersebut kan harus pakai pasangan biar berhasil katanya. Udah gitu dia bilang, saya udah ngobrol sama kuncennya. Kata kuncennya, kesalahan kamu cuma 1, gak ada pasangan. Makanya kamu gak bisa berhasil. Ngomong ke pasangan ritual aku. Makanya saya ngajak kamu nih. Siapa tahu nanti kita jalan bisa sukses nih kita sama-sama. Dia kan posisinya itu lagi usaha ekspor import ikan kayak gitu deh. Oh sudah jadi pengusaha? Dia udah jadi pengusaha. Sudah berhasil? Enggak, dia emang sebelum ke Gunung Kemukus dia udah punya usaha itu, cuma agak goyang. Makanya dia pengen ke Gunung Kemukus tersebut biar
ini lagi jalannya normal lagi katanya. Nah sepanjang jalan kita ngobrol masalah di Gunung Kemukus. Terus dia ngomong, Mbak kamu bawa kain kafan gak? Kain kafan, aku bilang. Buat apaan? Kan nanti katanya di sana sebelum ritual kasurnya itu dialasin kain kafan. Kata aku nggak ada. Oh ya udah gampang. Nanti kita beli di jalan aja. Nah di jalan ketemulah tukang kerudung nih, tukang kerudung. Nggak ketemu tuh yang jualan kain kafan. Kita beli kerudung warna putih, kerudungan segi 4 begitu. Yang penting kata dia buat alas. Kita belikan itu kerudungnya, kerudung segi 4 buat alas, ditaruh kan kata dia simpen, nanti nyampe sana kita pakai buat ritual. Ya udah dong, aku ngikutin. Nah itu sepanjang jalan dari Semarang mengarah tujuan ke Sragen itu emang lelakinya kayaknya modus sih. Maksudnya dia ngomong gini, kita kan di sana itu harus seperti suami istri nih, harus akrab. Mbaknya harus mau nih dari sekarang kalau saya nyuruh mbaknya ngapa-ngapain saya gitu. Jadi biar nggak malu lagi katanya. Latihan. Biar nggak sungkan lagi katanya gitu nyampe sana, jadi udah nggak canggung. Kataku emang iya harus kayak gitu. Kalau misalkan mbaknya masih canggung sama saya, gimana Pangeran Joko Samudro mau masuk ke kita? Oh ya udahlah, aku mah ngikutin aja dong Mang Nah makan dulu kan, kita istirahat makan ngobrol lagi. Nanti kan kita lewatin hutan ya. Kalau malam itu kan gelap tuh, kita ngelewatin hutan, nggak tahu di mana ada tempatnya, aku juga kurang paham. Tapi ngelewatin jalanan hutan gelap kayak gitu sih, banyak tikungan-tikungan gitu yang arah menuju ke sana. Dia sempat ngomong gini, ini tempatnya gelap. Coba katanya ini kan hawanya dingin nih, udah mulai dingin. Kamu peluk aku tapi tangan kamu yang satu megang kelana aku ya. Kan aku takut Mang takutnya karena apa? Di jalan. Malu dong, takutnya ada yang lihat. Apalagi zaman sekarang itu kan zamannya media sosial. Takutnya kita nggak tahu-tahu di belakang ada yang videoin, mesum gitu, ya kan? Makanya aku bilang, maaf Mas, aku bilang nggak bisa, aku bilang gitu kan. Soalnya di jalan nggak bakal ada yang ngelihat, namanya di jalan. Apalagi ini gelap, siapa sih yang mau lihat? Dia marah nih. Disuruh kayak begitu aja kata dia ya, malah nolak. Gimana nanti pas udah ritual di sana gitu kan? Kalau saya minta apa pasti kamu nolak. Di jalan aja kamu nolak kayak begini. Nanti mah kalau udah ritual nggak kayak gitu Mas, aku bilang. Kata dia nggak mungkin lah. Buktinya di jalan aja kamu kayak begini nolak mulu. Ya udah Mas, nanti kan ini perjalanan masih jauh nih untuk menuju Sragen. Sedangkan aku perjalanan capek banget seharian. Belum ada istirahatnya, langsung dihajar, turun dari kereta dihajar naik motor untuk menuju ke Sragen, perjalanan 5 jam lagi. Aku mau numpang istirahat di motor boleh nggak? Maksudnya aku pegang emasnya sambil tidur. Kata dia ya udah sambil pegang bawahnya. Tetep aku nggak mau, aku bilang ngantuk Mas aku pokoknya cari-cari alasan kayak gitu kan. Tetep tuh dia keke narik tangan aku buat masuk. Karena aku nggak berani, aku tarik lagi Mang tangan akunya takut. Terus aku pura-pura tidur, dia marah, ngocehnya nggak jelas lah di jalan ya, karena nggak aku dengerin. Aku karena takut nih aku nih. Langsung nyampe lah nih di Sragen, kan masuk nih. Tapi kita nggak langsung nyari tempat penginapan, kita datangnya ke pemandian Wonterwulan dulu. Dia pengen ngeliat katanya rame apa enggak di pemandian Wonterwulan. Parkir motor dulu kan dia di situ. Nah udah gitu nggak terlalu rame, dia bilang udah yuk kita cari tempat penginapan. Kan nyampenya itu sekitar jam 10:30 malam, nyampe Sragen Jawa Tengahnya. Nyari tempat penginapan, muter nyari tempat penginapan. Dapet nih tempat penginapan yang di tengah-tengah, jadi dekat ke pemandian Wonterwulan, dekat juga ke makam Pangeran Joko Samudro. Posisinya itu di tengah-tengah. Nyewa kamar ya? Iya nyewa kamar. Berapa? Variatif sih ya, kemarin itu 150 semalam. Itu yang termahal atau sedang-sedang aja? Itu yang sedang. Yang sedang ya? Kepo ya? Pengen tahu aja. Ada yang murah, ada yang mahal juga sih 300. Ada yang paling murah juga karena posisinya aku itu
lagi rame. Jadi dapatnya yang seharga 150. Masukkan bawa-bawa barang nih. Nah, pasangan ritual aku ngomongnya gini, udah jangan keluar dulu. Mau ngapain? Aku bilang gitu kan. Ya udah istirahat. Ya udah ya Mas, istirahat. Kan dia ngomongnya istirahat ya. Ya udah dong. Aku mau tidur tapi dia ngedeketin mulu kan, akunya risih. Terus dia bilang gini, ya ayo kita ngelakuin sekarang. Aku langsung nanya, katanya kalau belum mandi ke Wonter Ulan sama Jarah belum boleh ngelakuin ritual. Aku gituin kan. Kata siapa kamu? Kata emasnya kan aku suruh nonton YouTube. Aku nonton YouTube rata-rata pada mandi dulu baru melakukan ritual. Di YouTube mah gak semuanya ini. Pokoknya dia yang nyuruh, dia juga yang ngejelekin nih. Aku sering kesini ya gitu kan. Kuncinya yang suka cerita sama aku gitu. Kamu kalau misalkan dibilangin jangan suka ngebantah. Katanya gitu kan. Akunya gak mau Mas, bukannya nolak. Kita baru dateng. Niatnya kan emasnya ngomong suruh istirahat dulu. Ntar baru turun, baru melakukan ritual biar gak terlalu capek. Tapi pas udah masuk kamar beda lagi ceritanya. Aku bilang. Terus kata dia, ya udah kalau misalkan emang kamu gak nurut, mendingan pulang aja tadi, ngapain nyampe kesini katanya kalau kamunya ngatur-ngatur. Kan aku bingung jadinya ya. Itu adu mulut lah di kamar itu kan. Ya udah aku diem karena aku takutnya namanya ntar dia hilap, ntar malah aku yang dimatiin lagi, belum melakukan pesugihan udah dimatiin di situ. Apalagi aku punya anak, kasihan kan. Pas ngelihat jam udah 11:30, aku ngomong, Mas udah 11:30, ayo turun ke pemandian Wonter Ulan. Dia marah nih karena nggak aku kasih kan. Ya udah ayo kata dia sambil marah-marah nih. Ya udah dong, namanya dia marah, aku mah keluar kamar sendiri aja jalan. Aku dipanggil sama dia, gimana sih katanya, kapan kesininya pasangan tapi aku ditinggalin katanya. Kamu mau tahu nggak kata dia, di sini itu kalau misalkan kamu jalan sendirian nih, kamu dideketin sama lelaki lain. Soalnya di sini banyak gigo ya kalau buat lelaki. Katanya nanti kalau misalkan kamunya diajak buat berhubungan badan sama orang sini gimana? Ih kenal juga enggak? Aku bilang ya enggak lah. Ntar pasti ada pasangannya, aku bilang kayak gitu. Ya udah kamu gandeng aku, dia bilang kayak gitu kan. Kayak layaknya suami istri aja, jangan canggung. Ya udahlah, aku ikutin dong kemauannya dia, cuma ngegandeng doang ini kan. Ya udah aku gandeng nih dari tempat penginapan turun ke pemandian Wonter Ulan, aku gandeng. Di pemandian Wonter Ulan itu ketemu sama tukang kembang 7 rupa. Dia beli kembang lagi di situ sama beli kompan itu apa sih, drigen ya? Beli drigen buat air dibawa pulang. Ternyata ibu-ibu tukang kembangnya ini udah kenal nih sama pasangan ritual aku karena dia sering ke situ ya kan. Dia kan ceritanya sama aku sering ke situnya sendiri ya Mang. Nah ternyata dia ke situnya itu sama perempuan lain udah seringnya. Aku taunya karena si ibunya ngomong, walah Mas ganti lagi aja katanya pasangannya. Aku dalam hati doang ngomong, kok ganti lagi pasangannya? Dia cerita tadi di jalan katanya kesininya sendiri melulu, gak pernah bawa pasangan. Tapi kok si ibunya ngomong gonta ganti pasangan gitu kan. Terus dia ngomong bahasa Jawa lah lanjut. Aku kan kurang paham ya bahasa Jawa. Udah tuh langsung masuk, dikira aku di tempat pemandian Wonter Ulan itu sepi. Karena di luarnya sepi. Pas aku masuk ke dalam rame, udah kayak pasar malam lagi pada mandi. Itu dari mana-mana, mau lelaki mau perempuan udah bulet. Semua telanjang. Iya. Laki perempuan. Iya, udah pada telanjang bulet, yang nenek-nenek juga ada ya, maksudnya nggak pakai BH, pokoknya bener-bener telanjang bulet. Kan aku malu jadinya ya, aku belum buka baju tuh. Kataku kok ini pada telanjang bulet semua. Terang ya, ada lampu. Ada lampunya. Lampunya terang ya? Di sumurnya. Lampunya terang itu di sumurnya. Terus aku mau ini aku telanjang bulet apa pakai kain ya? Aku kan malu. Terus ya udahlah aku pakai kain aja. Aku doang nih yang pakai kain. Yang lain mah pada telanjang bulet, udah nggak ada urat malunya. Terus aku ditegur gini sama ibu-ibu. Neng katanya kalau emang pengen ritual mah ngapain pakai ini apa? Kain. Telanjang bulet aja kayak yang lain, gak usah malu-malu. Aku digituin sama ibu-ibu. Oh iya Bu, aku bilang.
Kan mandinya itu ngantri ya Mang ini sumur. Nah itu kita berbaris, berjejer yang mau mandi. Karena airnya ditimbain sama ibu-ibu. Ada kuncinya juga kan yang nimbain air. Dibaca-bacain doa airnya, terus kita mandi, dikasihin kembang kan. Kalau kita mau bawa air dari sumur Wonterwulan pun ngantri juga kompannya berbaris. Kompannya berjejer nih, sama kayak kita mandi. Ini jadi orang pada mandi berjejer, sebelah sini kompan berjejer juga tuh. Itu beda orang yang ngasih air buat mandiin beda, yang ngasih air buat di kompan itu juga beda. Yang buat di kompan laki, kalau yang buat mandiin perempuan. Mang topinya keren. Boleh aku pinjam nggak? Suka? Iya. Boleh, coba dipakai. Wow Mang topinya keren, bahannya juga bagus. Aku boleh bawa pulang nggak? Suka nih ya? Suka dong. Boleh, nanti bawa pulang. Oke, terima kasih Mang Ya. Setelah selesai mandi nih kita ya, udah pada selesai mandi. Karena pasangan ritual aku ini udah pengalaman. Pas udah selesai mandi kan keluar nih. Nah di sebelah Wonterwulan itu ada ini sumur tua juga, kayak sumur keramat. Itu sumur tapi gelap, itu nggak ada lampu sama sekali. Nah itu di atasnya itu ada pohon beringin kayak gitu ya. Nah itu bener-bener sumur tua. Nah itu aku disuruh masuk ke situ. Aku masuk nih sama pasangan ritual aku. Terus dia masang dupa sama kemenyan sama kembang tuh ditaruh di pojokan. Udah gitu dia ngasih koin ke aku. Pegang nih koin. Aku nanya kan, ini koin apa? Udah pegang aja, dia bilang gitu. Buat nanti dilemparin ke dalam sumur. Sebelum dilempar ke dalam sumur, kamu berdoa, nazarnya apa, niatnya apa, kesini tuh maunya apa. Nanti insya Allah terkabul, kata si pasangan ritual aku ini ya. Udah tuh, dia kan berdoa, dia yang mimpin doa, aku yang ngaminin. Langsung dilemparkan koinnya ke dalam sumur tersebut. Keluar kita dari sumur tua itu. Sebelahnya itu pemakaman Wonterwulan. Itu rame juga itu. Kita sebelum ke makamnya itu buat nabur bunga kayak gitu, sama ngasih dupa, sama ngasih dupa. Kuncennya rame, berjejer, banyak banget itu kuncennya yang di depan. Cuma yang di dalam itu cuma satu doang yang baca doa. Yang baca doa cuma satu. Kita berjejer ngantri nih, ganti-gantian orang. Pas waktunya aku kan ditanya, namanya siapa, asal dari mana, usahanya apa, terus niatnya kesini mau apa, ya aku jelasin kan sama kuncennya nih. Terus dibacain doa, terus dia masang kemenyan, kembang 7 rupa yang tadi kita beli dibakar sama dia. Terus dia masang dupa, ditaruh dupanya di pemakaman Wonterwulan itu. Udah kelar kan, kata dia, nih kembangnya bawa ntar taburin di Pangeran Joko Samudro. Udah dong, aku bawa langsung naik ke atas ke Pangeran Joko Samudro itu. Terus langsung ketemu kuncennya lagi di Pangeran Joko Samudro. Itu ditanya lagi niatnya apa, kayak yang di Wonterwulan itu. Nah langsung tabur bunga. Pas tabur bunga itu aku agak bingung, karena kan aku masih pertama. Udah aku tabur bunga, kok orang-orang bunganya ditabur tapi diacak-acak lagi. Nggak taunya mereka itu nyari kembang kantil. Katanya kembang kantil itu harus kita ambil dan harus kita taruh di dompetnya kita. Ya kan, karena aku nggak tahu kan. Nah pasangan ritual aku ini ngomong, kamu tadi katanya di atas nyari kembang kantil nggak? Kembang kantil emang buat apa? Aku bilang, itu kan harus kamu cari buat ntar ditaruh di dompet, buat usahanya kamu biar panjang, biar rame. Enggak, nih aku ngambil 3, buat kamu 1 ya, aku 2. Aku dikasih 1 sama pasangan ritual aku. Nah lanjut ke kamar kan. Nah sebelum melakukan ritual itu dia minta sama yang punya kamarnya, maksudnya yang punya kosannya itu ya, minta tempat buat naro sesajen sama kopi manis, kopi pahit, teh,
air putih sama apa lagi ya kemarin itu aku lupa, sama nampan buah tuh ditaruh di pojokan sama dia di pojokan kamar. Terus dia masang dupa, masang kemenyan, kembang dijejerin, dia berdoa. Terus dia ngomong, tadi kain putih yang tadi kamu beli mana? Ada di tas. Aku bilang itu diamparin katanya. Ya udah aku amparin dong buat alas tidur kita. Kataku emang ini buat apa? Udah amparin aja. Terus ditaburin kembang 7 rupa juga di alas itunya, kainnya. Udah baca doa, terus melakukan ritual kan Mang E ya. Udah melakukan ritual. Nah itu maaf, maknya dia sama maknya aku turun kan, itu harus keluarnya barengan dan harus kena sama kain itu sama kembang itu. Ritual berhubungan. Ritual berhubungan badan. Supaya nih udah sama-sama keluar nih, punya dia keluar, punya aku keluar. Nah itu harus nyeclek, netes di bawah. Netes di kain itu. Pas udah netes langsung digulung. Aku bawa nih Mang E. Ini ada ya bekasnya? Ada. Coba boleh dilihat kan? Boleh dong. Boleh ditayangin gak nih? Boleh dong Mang E. Aman ya? Aman. Nih. Ini maksudnya kain kafan atau kain biasa? Ini kain mori. Kerudung segi 4 ya yang aku beli. Oh, bukan kain kafan seperti yang tadi. Seharusnya sih kain kafan. Cuma apa ya? Karena nggak ada ya di perjalanan, jadinya dapetnya ya udah ya kata dia yang penting putih. Tuh kayaknya juga udah jelek. Nih kembangnya. Ini kembang apa ini? Ini kembang 7 rupa yang di 7 rupa. Kalau tadi yang nya itu di mana? Di tengah sini. Ada di situ. Ada di sini. Netes ke sini kan kering tuh, langsung diiniin. Nah, sobat, ini asli nih, barang bukti barbuk asli dari Kemukus ya. Oke, lanjut. Ini aku lipat dulu ya. Ya. Ini dipergunakannya untuk apa ini? Buat dagang, buat panglaris. Oh, nah ini yang benda ini yang disimpan nanti. Jadi spermanya itu kan dikeluarin kan di kain ini. Nah itu aku posisinya melakukan hubungan badan itu sampai 7 kali. 7 kali? Iya. Harus ejakulasi? Harus klimaks nggak? Sebenarnya itu kayaknya si pasangan ritual akunya ini deh yang salah penangkepan ya. Kan sebenarnya kata kuncinya itu 7 kalinya itu yang dimaksud 7 kali kita kembali balik selama 7 bulan pokoknya ya, sebulan itu sekali. Tapi pasangan ritual aku itu nginiinnya salah. Jadi dia ngomongnya semalam itu harus 7 kali hubungan badan. Gimana dong, meleleh dong? Iya makanya. Itu pas melakukan berhubungan badan itu jam 1 melakukan hubungan badan. Kan udah netes nih 4 kali itu digunting. Kita bawa masing-masing 2-2. Ininya? Kainnya dibawa sama kita. Aku 2, dia 2. Jadi yang satu ditaruh di dompet aku, yang satu ditaruh di tempat buat usahanya aku. Dia pun begitu, yang satu dibawa kemana-mana, yang satu ditaruh di rumah atau di tempat usahanya dia. Karena katanya diyakini itu buat jadi panglarisnya kita. Pada waktu berhubungan ada yang datang? Lagi pas pertama itu enggak sih ya, karena kan aku ini 2 kali ya. Kalau yang pertama, yang ini enggak, aku enggak sama sekali. Kayaknya biasa aja gitu, karena mungkin hawa capek juga ya, jadi nggak ngerasain apa-apa. Terus aku mikirnya mungkin karena baru pertama kali ya. Nggak melihat kelebatan sosok atau apa? Enggak ada sama sekali? Enggak ada sama sekali itu, lagi pertama. Dilanjutkan aku pulang nih. Nah sepanjang jalan itu aku ngobrol kan sama pasangan ritual aku. Dia ngomong, nanti kalau misalkan kita udah sama-sama pulang ke rumah, jangan sampai miskomunikasi, harus terus komunikasi ya gitu kan. Karena nanti buat ritual keduanya. Kata aku oke, aku bilang kayak gitu kan ya, semoga aja abis dari sini kita ada jalannya gitu, maksudnya nanti kamu saya kasih modal buat jualan, karena kan posisinya aku bener-bener gak ada uang kan. Dikasih modal emang sama dia buat jualan gorengan lagi 200.000. Nah aku jualan gorengan tuh.
Pas sepanjang jalan dia ngomong mulu nih Mang kayak gitu. Pokoknya jangan sampai ini, nanti aku sering-sering telepon kamu. Kamu jangan hubungin aku kalau enggak aku hubungin. Karena kan nggak boleh ada yang tahu ya melakukan pesugihan kayak gini. Takutnya kalau misalkan ada yang tahu ntar malah hancur, bukannya berhasil. Aku mah nurut aja dong. Iya, aku bilang. Ya udah sampai rumah, dia cuma nanya kabar udah sampai apa belum. Itu berkabarnya itu sekitar 2 mingguan. Itu lancar kita berkabar, komunikasi. Pas udah mau hari H ketiga minggunya, kok tahu-tahu hilang. Pasangan aku ini nih nggak ada kabarnya. Kataku, aku WA nggak dibales, aku messenger di Facebook pun nggak dibales, aku telepon nggak diangkat. Kata aku apa ketahuan istrinya atau gimana? Ya udah aku nggak mau ngehubungin lagi kan. Udah gitu dia online nih di Facebook. Aku buru-buru kan manggil Mas, tapi nggak dibales. Kataku kenapa ya kok nggak dibales? Aku WA lagi ke WA-nya, Mas itu checklist 1. Tahu-tahu checklist 1, mungkin di blok gitu kan. Ternyata di Facebook pun aku di blok. Ya mungkin dia ketahuan kali ya. Aku nggak tahu. Karena aku bingung nih, baru ngejalanin sekali ritual doang, belum ada hasilnya kan Mang ya. Aku bikin status lagi lah di media sosial tersebut. Kayak pertama lagi bikin itunya, statusnya, karena emang bener-bener gak punya modal, cuma dikasih modal buat jualan gorengan. Namanya kita baru merintis kan, belum ada hasilnya, cuma dapat 80.000, dagangan sepi, belum ada hasil lah pokoknya. Akhirnya ada lagi yang mau modalin aku nih. Jadi belum ada efeknya? Belum. Ritual itu belum ada efek? Belum. Mencoba yang ritual kedua. kedua. Mencoba ritual kedua dengan orang yang berbeda. Itu setelah berapa bulan yang pertama? Baru 2 minggu 3 minggu jaraknya. Oh langsung ya? Jadi nggak putus. Oke. Jadi langsung aku nggak putus. Itu ada yang messenger aku lagi pas aku bikin status kayak gitu kan. Cuma ini beda, dari Jawa Barat. Orangnya bukan dari Purwokerto lagi, dari Jawa Barat. Sebut aja namanya Agus yang ini udah saya samarkan ya. Pas yang kedua ini aku bener diongkosin sama dia, ketemuannya langsung di lokasi. Karena aku bingung juga nih naik keretanya stasiun apa yang deket. Nah aku browsing dulu kan. Nah di browsingan itu yang deket stasiunnya stasiun Sragen. Padahal pasangan ritual aku yang kedua ini udah ngomong turunnya di Balapan Solo. Kita ketemuan aja di Balapan Solo, nanti kesananya bareng naik bus gitu kan. Naik bus yang khusus Jateng ya, bus Jateng tuh. Katanya ntar kita dari Balapan Solo naik bus Jateng barengan gitu kan. Kata aku, ini kan deket ke Sragen, ya udahlah naik ke Sragen aja ya. Maksud aku biar nggak ribet gitu ketemuan, udah ketemuan langsung di lokasi. Pas aku turun di Sragen, aku nanya sama security kan, Pak maaf mau nanya deh, kalau mau ke Gunung Kemukus dari sini jauh nggak ya? Jauh Bu gitu kan. Ibu mau ngapain? Enggak, aku mau ketemu sama saudara, alasannya. Saudara aku di sono, udah lama nggak ketemu. Aku bilang sama security-nya nih, ibu harus naik Grab lagi, lumayan loh jaraknya dari sini, katanya gitu kan. Nah aku bingung kan, ini gimana? Terus kasih tahu nih sama pasangan ritual aku juga ngomong nih, nanya sama security Solo, suruh naik bus Jateng tapi nunggunya di terminal, sedangkan aku nanya jauh juga lokasinya. Akhirnya mau nggak mau aku naik Grab motor ke Sragen tersebut. Itu ongkosnya lumayan sih emang lagi pas ke lokasi ya. Aku duluan nih yang sampai nih. Aku nunggunya di warung itu pemakaman Pangeran Joko Samudro. Itu aku nyampe lokasi siang, masih pagi itu, masih jauh kena malam itu malah. Nggak lama datang nih pasangan ritual aku yang kedua. Kita ketemu ya? Ketemu. Kita makan dulu karena masih pagi kan, itu sekitar jam 8 pagi. Kita makan dulu, udah makan, ngobrol di warung itu, ngobrol sama yang punya warung nih, sama yang jual nasi. Nanya-nanya, Ibu pengen nanya deh, sini emang ritualnya biar berhasil tuh kayak gimana sih? Nah dikasih tahu nih sama yang punya warung.
Yang punya warung ngomong harus konsisten Neng kalau pengen berhasil. Maksudnya konsisten tuh gimana? Nah si Neng kan ini pergi sama pasangan suami Neng nih gitu. Nah Neng gak boleh putus selama 7 kali gitu kata ibu yang punya warung nih. Pokoknya itu harus konsisten. Kalau misalkan si Neng yang sukses, Neng harus bantu pasangan Neng. Tapi kalau misalkan pasangan Neng yang sukses, pasangan Neng harus bantu Neng. Gak boleh nih yang namanya misalkan Neng sukses nih, pasangan gue gak tahu ini gue sukses, Neng gak mau bantu, itu bakal hancur kata yang punya warung nih. Aku dengerin ceritanya kan. Kataku tapi Bu, di sini banyak yang balik ke sini udah banyak yang berhasil belum sih? Banyak yang berhasil katanya gitu kan. Itu kalau udah berhasil itu banyak yang nazar. Kayak potong kambing buat di situ, terus potong ayam gitu kan. Kalau misalkan Nengnya berhasil, nadarnya jangan gede-gede dulu gitu, jangan langsung kambing gitu kan. Misalkan sedekahan bumi biasa aja. Jangan langsung yang mahal-mahal, takutnya belum punya uangnya gitu kan, walaupun udah berhasil pertama kan nggak langsung melejit kata ibu warungnya. Oh iya Bu. Nah terus ngomong kalau mau kesini katanya ya biar lebih cepat berhasilnya di bulan Suro. Kenapa Bu? Aku bilang di bulan Suro itu kan kain yang buat nutup kuburan itu diganti. Kain yang buat kuburan itu diganti katanya, dan itu selalu jadi rebutan warga-warga situ. Pendatang juga maksudnya yang pada datang ke kuburan ininya Pangeran Joko Samudronya pada rebutan kain. Dipotong-potong maksudnya? Enggak tahu dipotong-potong atau apa, pokoknya kata yang punya warungnya ini rebutan kain itu aja siapa yang dapat. Si Agus ini nyari tempat buat penginapan. Si Agus itu dikasih tahu nih sama yang ibu warung ini tuh katanya di bawah ada lebih deket. Ternyata Agus ini nyari survei tempatnya dulu kan. Nah ternyata itu mahal Mang 300.000 semalam. Terus Agus manggil aku kan, sini katanya, mau nggak tempatnya kayak gini. Kok tempatnya kayak gini? Aku bilang ya kumuh banget, bau gitu kan. Lebih mahal lagi ya? Mahal lagi. Terus aku ngomong, Mas Agus kita nanti aja deh istirahatnya. Aku bilang aku mau keliling sini dulu, alasannya nih karena kan ada yang punya kontrakannya ya, akunya nggak enak. Terus ngomong sama ibu warungnya, Ibu maaf, aku bilang ada lagi nggak selain itu? Oh ada, bentar, kenapa nggak cocok ya Neng? Iya soalnya tempatnya begitu banget. Dicariin lagi nih sama ibu warungnya, aku lupa namanya. Terus diteleponin ke temennya nih, temennya dateng kan, sebut aja si Dian ya, si Dian. Datang nih temennya. Nih katanya ada yang mau tidur di tempat lu, ada tempat kosong nggak? Ada gitu kan. Nah terus kataku ya udah Mas Agus lihat dulu gitu ya, survei tempatnya dulu kayak gimana. Nah dia survei tempatnya nih sama si Dian ini ke kosannya Dian. Dilihat mungkin kata dia lumayan enak, lumayan bersih gitu dan murah juga. Itu cuma 100.000 semalam. Dan akhirnya deal di tempatnya Budian ini, dealnya sama Mas Agus. Nah kita lama ngobrol di warung, ngobrolin masalah satu suro, ngobrolin masalah apa sih kalau nadar kayak gitu harus dilaksanain, nggak boleh nggak dilaksanain. Nah terus kata si ibunya, ibu yang punya warung, kalau misalkan emang pengen kesini harus berturut-turut 7 kali. Misalkan Neng datang ke sini malam Jumat, ya udah malam Jumat terus, malam Jumat Kliwon. Kan ada 2 itu ya hari pasarannya itu, malam Jumat Kliwon sama malam Jumat Pon gitu kan. Tapi kata yang punya warungnya lebih baik sih di hari biasa, jangan di malam Jumat Kliwon atau di malam Jumat Pon. Karena katanya kalau hari pasaran itu pangerannya juga bingung mau masukin siapa. Jadi untuk angka keberhasilannya ini agak minim. Oh gitu ya Bu, kata ibunya kan. Ya udahlah Bu, aku mau numpang istirahat dulu ya. Lanjutkan kita istirahat nih ke tempat kosan yang tadi nih, ke tempatnya Budian. Aku ngobrol nih sama Mas Agus di dalam kamar. Cerita, Mas Agus gimana nih? Masnya konsisten gak? Aku bilang, soalnya tadi ibu warung ngomong harus konsisten. Gak boleh istilahnya kalau Masnya udah sukses Mas lupa sama saya, ntar yang ada malah hancur. Aku konsisten kok gitu.
Terus Mas Agus ngomong, orang aku juga kesini pengen ngerubah hidup karena dia itu kontraktor agak goyang. Jadi dia pengen usahanya tuh naik lagi. Sayangnya ini katanya saya kesini juga bawa uangnya terlalu ngepres banget karena usaha sayanya lagi goyang. Jadi saya nggak bisa banyak pengeluarannya gitu, seadanya aja. Karena yang kedua ini dia nggak bawa sesajen, cuma bawa dupa sama kembang aja Mang Aku nanya, Mas Agus kok nggak beli buah sih? Uangnya nggak ada, lagian itu kan cuma syarat doang, nggak apa-apa kali nggak pakai juga, yang penting mah ada dupa, kemenyan sama kembang. Nanti paling air minumnya aja kayak teh, kopi kayak gitu yang disediain. Oh ya udahlah, namanya aku juga nggak bisa maksa kan. Nah itu kan masih jauh ke malam ya Mang kita ngobrol terus nih. Nah itu dia ngomong, kalau misalkan kita ngelakuin hubungan sekarang gimana ya, karena kan masih jauh banget gitu ke malam, kata Mas Agus. Aku bilang, takutnya gagal doang, karena kan katanya itu harus mandi dulu, harus jarah dulu baru melakukan ritual hubungan badan. Ya udah deh tidur aja, kata dia gitu. Kita tidur nih Mang nyampe maghrib pas si Mas Agus ini, aku keluar ngobrol sama Budian ngomong, mbaknya dari mana gitu kan. Aku ngomong dari Banten. Oh yang kesini juga banyak mbak dari mana-mana. Terus aku nanya kan, berhasil nggak? Banyak yang berhasil juga, yang nginep di saya aja berapa orang kok berhasil, katanya gitu. Dia nadarnya lagi itu potong kambing sama apa, tapi mbak harus hati-hati, jangan sampai kena calo yang kena oknum calo, dia bilang. Emang ada oknum calonya? Ada mbak, kadang suka ditawarin, mbaknya pengen sukses langsung nih, dipinta duit 5 juta, nggak usah ini instan, ntar mbaknya langsung kaya. Itu jangan mau mbak, kata Budian. Jangan mau mbak ya kalau kayak gitu. Emang kenapa Budian? Itu namanya oknum. Berhasil enggak mbak keluar duit aja, ntar udah dipinta 5 juta dipinta lagi sama dia. Alasannya syarat dari Pangeran Joko Samudro gitu. Padahal nggak ada, cuma cukup jarah mbak kesini, terus mandi di Wonter Ulan, terus langsung jarah lagi ke Pangeran Joko Samudro sama ritual kamar aja. Yang penting konsisten, jangan saling melupakan. Dan satu lagi, nggak boleh jatuh cinta sama pasangannya. Lanjut ke malam kan, langsung malam. Nah itu aku dianterin Mang sama Budian ke tempat pemandian. Dikasih tahu kan kuncen-kuncennya gitu kan sama Budian. Padahal kan emang aku udah tahu, cuma dikasih tahu lagi sama Budian yang mungkin Budian kenal kan. Itu aku mandi lagi seperti biasa di Wonter Ulan. Itu ramenya sampai keluar-luar Mang bener-bener rame pol itu. Itu pas malam Jumat Kliwon lagi itu. Itu mau kita mandi aja, aku ngantri udah kayak ngantri beras, sampai keluar-luar. Sama telanjang bulat. Iya, sama telanjang bulat semua. Nenek-nenek aja udah nggak tahu malu itu ya. Ada yang pokoknya banyak deh dari berbagai daerah. Cuma sama Mas Agus ini aku nggak ke sumur tua yang sebelah Wonter Ulan itu, karena dia kan nggak tahu. Aku juga mau ngasih tahu nggak mungkin, karena kan Mas Agus ini taunya aku belum pernah ke sini. Akhirnya udah tuh langsung jarah ke makamnya Ibu Wonter Ulan. Ketemu kuncen yang berbeda kan, dibaca-bacain biasa, masang dupa, terus ngasih itu amplop ke kuncennya seikhlasnya. Udah langsung suruh naik ke Pangeran Joko Samudro. Yang di kedua ini Mang itu aku menemukan sosok makhluk halus tuh Mang Dari pas aku jarah ke pemakaman Pangeran Joko Samudro, kan itu kita mau turunnya itu gelap ya, lika-liku lah turunannya tuh. Nah itu pas udah habis jarah itu, di tengah-tengah situ ada yang berdiri loh, laki tinggi gede begitu, badannya hitam, matanya juga merah. Jalanan sepi, cuma aku doang sama Mas Agus. Tapi Mas Agus nggak lihat, yang lihat cuma aku. Aku ngomong, Mas Agus ngelihat orang itu nggak ada. Kan aku agak merinding kan, karena di jalanan emang cuma aku sama Mas Agus doang. Itu
matanya ngeliat ke aku juga tajam banget Mang merah. Ya udahlah, aku mikirnya ilustrasi aku aja gitu ya, ilusi aku. Aku turunkan, masuk nih ke kamar. Biasa sebelum ritual, Mas Agus minta buat kopi, teh kayak gitu kan, masang sesajen kayak dupak, kemenyan sama kembang. Pas ritual itu biasa. Cuma energinya ini sama yang Mas Agus ini aku lebih dapat gitu, maksudnya sama-sama dapat, lebih bener-bener gairah. Entah ada sosok apa yang masukin, aku juga kurang paham, tapi emang energinya lebih dapat di Mas Agus. Atau lebih ganteng? Enggak. Sama aja gitu. Sama aja. Tapi energinya lebih dapat di Mas Agus. Aku juga kurang tahu. Padahal kan kalau untuk masalah sesajen lebih dapat di yang pertama nih. Tapi kalau Mas Agus ini kan kurang sesajennya, tapi untuk energi lebih dapat di Mas Agus ini. Setelah ritual kan pulang nih, kita pagi-pagi banget pulangnya jam 6. Pisah kan, aku naik ojek ke depan buat naik bus yang naik kereta ke Solo balapan tuh pas pulangnya aku. Nah itu dapat 3 hari aku pulang dari Gunung Kemukus tersebut, aku dapat mimpi Mang Mimpinya itu jadi aku kedatangan kayak pangeran gitu, tapi kayak ditindihin gitu loh, kayak berhubungan baik sama si pangeran, tapi nyata. Padahal mimpi tapi berasa aku tuh nyata. Karena berasa banget ke badan aku pun. Pas aku bangun kayak akunya juga kayak habis capek kayak gitu. Terus kayak mimpi basah gimana sih? Ya aku mikirnya mungkin cuma mimpi gitu kan. Tapi kok mimpi seperti nyata? Bingung kan aku juga. Nah aku dagang nih, itu langsung maju daganganku Mang Kan lagi pas sama yang pertama itu kan aku dagang cuma dapat 80.000, 90.000. Pas sama Mas Agus ini aku bisa dapat 500.000 omsetnya sehari. Dagang apa aja itu? Itu dagang gorengan, nasi uduk, es, itu rame banget. Kalau sebelumnya di bawah 100.000? Iya sebelumnya selalu di bawah 100.000, paling gede tuh 100.000 aku. Kan aku mikir mungkin dari airnya juga, efek air ya, tapi karena aku bawa airnya itu juga dicampur sama adonan yang aku goreng itu kan. Dagangnya di mana? Keliling. Oh muter. Aku keliling. Jadi nggak punya apa? lapak, pakai tentengan yang buat dagang itu, Bok. Jalan kaki? Iya jalan kaki. Luar keliling. biasa. Jadi kalau di rumah itu paling aku jualan es gitu doang, dipajang-pajang esnya. Kayak gitu, itu rame juga kan, ada sosis juga tuh di rumah, jualan sosis. Itu rame, anak kecil Mang banyak yang beli pokoknya. Nah terus kita komunikasian nih sama Mas Agus. Mas Agus telepon aku, cerita nih, alhamdulillah katanya omset aku ini nanjak, aku menang tender. Kita komitmen ya, dia ngomong gitu. Iya Mas, kita komitmen ya, jangan sampai ada yang putus. Soalnya kan kita masih baru nih gitu kan, kita belum tahu ntar kedepannya seperti apa. Iya gitu, tapi untuk awal yang awal ini bagus lah istilahnya ya, karena udah ada perubahan Mang Kan ke selanjutnya kita berangkat nih, yang ritual kedua di bulan keduanya tuh itu lancar sampai Jumat Kliwon. Di malam Jumat Kliwon juga di bulan kedua itu lancar. Tapi itu aku selalu dapat mimpinya didatengin pangeran setelah pulang dari ritual itu, sepulang dari aku Gunung Kemukus. Sepulang dari Gunung Kemukus itu aku selalu dapat mimpinya pangeran itu. Jadi nindihin begitu Mang posisinya kayak orang gimana sih ya? Itu bener kayak dibilang mimpi, emang mimpi tapi nyata. Soalnya ke badan akunya berasa, gimana sih kalau kita habis berhubungan suami istri? Udah kayak basah dah pokoknya. Itu usaha makin lancar, aku bisa ngumpulin uang dari penghasilan aku nih. Ritual yang kedua tahapannya sama aja? Sama. Mandi juga? Sama. Persis ya? Sama. Itu berulang-ulang 7 kali seperti sampai itu? ke 7 kali begitu. Usaha makin maju,
makin rame dah kita, aku bisa ngumpulin uang, anak mau beli apa kebeli, omset naik terus tuh omset, pokoknya nggak kekurangan, makan nggak kekurangan, anak minta apa kebeli, anak mau apa kebeli gitu, nggak kayak yang udah nangis mulu gitu kan. Udah gitu pas ke bulan ketiga nih kita lanjut ritual lagi kan di malam Jumat. Itu kita masih berangkat bareng Mang bareng, nggak ada apa-apa lah, ritual sama kayak biasa, mandi kayak gitu, ziarah ya kan. Kita pulang lagi itu makin melesat lagi nih, makin tinggi omset kita, makin rame, dia juga sama tendernya makin rame. Tapi pas kita mau berangkat ke bulan keempat ini udah nggak ada kabar pasangan akunya. Aku WA nggak dibales, aku telepon nggak diangkat, media sosialnya udah nggak ada, kan aku bingung. Sedangkan kita udah mau berangkat nih. Cuma aku mikir ya udahlah, semoga aja nggak ada apa-apa gitu kan, karena posisinya aku pun jualan masih aman-aman aja. Padahal aku nggak berangkat tuh yang di bulan keempatnya, itu masih aman-aman aja. Dan itu berasa prosesnya itu anjlok di bulan kelima. Kan di bulan keempat itu aku nggak berangkat nih, ya kan? Itu aku ngerasa ya udahlah, orang masih aman kok, usaha gua masih rame, ya kan? Mungkin nggak ada efeknya kali gitu kan? Emang ini udah rezekinya. Aku sempat berpikir gitu. Tapi pas di bulan kelima usaha aku anjlok Mang Itu aku sakit. Aku sakit kena muntah darah, nggak berhenti itu aku muntah darah, dirawat di rumah sakit seminggu, dites lab semua, nggak ada hasilnya baik-baik aja, padahal jelas itu muntah darah, tapi baik-baik aja hasilnya, nggak ada paru-paru. Kan biasanya kata dokter itu kalau muntah darah itu paru-parunya terganggu atau gimana, ini bersih, badan panas dingin, nggak kuat pokoknya begitu aja. Dan anehnya itu aku kalau sakit hanya di malam Selasa dan di malam Jumat aja. Pulang nih dari rumah sakit, kakakku ngomong, coba syariat ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai, pengen diliatin, takut ada orang jahat gitu ya yang usil. Ya udah, akhirnya aku dibawa syariat ke Pak Ustadz. Ustadz pertama nih aku datengin, Pak Ustadz ngomong, udah nggak usah banyak pikiran, nggak ada apa-apa. Dikasih air nih aku sama Pak Ustadz, disuruh minum kan, coba dikasih air doang, suruh minum, suruh mandi sama kepretin di depan rumah. Ya udah kita ikutin kan. Tapi begitu lagi Mang belum ada perubahannya. Jadi uang yang aku tabung ini habis buat pengobatan begitu aja Mang Sama Ustadz yang kedua diobatin, Pak Ustadz ngomong, jangan lepas dari tasbih. Ustadz yang kedua nih, Ustadz B ya, itu jangan lepas dari tasbih ya, ngewirid aja tiap malam Selasa sama malam Jumat. Itu nggak lepas dari tasbih, nggak lepas ngewirid. Nah itu rame di atas genteng Mang kayak orang tawuran, kayak orang lemparin batu, beltak kayak gitu Mang Pas dilihat di luar rumah nggak ada apa-apa. Pak Ustadznya juga ngomong, udah katanya nggak ada apa-apa. Mungkin Pak Ustadz tahu, cuma nggak mau ngomong karena aku sama kakakku, ya kan, berobatnya. Udah gitu, cuma dikasih air biasa aja sama dikasih air garam, suruh siremin depan rumah. Masih nggak ada perubahan lagi, masih muntah darah lagi aku nih. Dan anehnya muntah darahnya itu tiap malam Selasa sama malam Jumat aja. Diobatin lah ke Ustadz yang cek nih, ke Pandeglang Kota. Saking pengen taunya nih ini sakit apa. Di dokter, di medis nggak ada penyakitnya. Di Ustadz pada ngomongnya udah nggak ada apa-apa, ngomongnya gitu. Ke Ustadz ngomong nggak kalau Teteh melakukan pesugihan Kemukus? Ngomong nggak? Nggak cerita kan? Nggak cerita. Aku nggak cerita ke Pak Ustadz kalau aku melakukan pesugihan Gunung Kemukus. Yang ketiga Ustadz juga cuma ngasih air doang, cuma ngomong udah jangan lepas wirid. Ya udah aku mengikutin aja kan. Masih begitu juga. Akhirnya aku dibawalah ke gunung buat pengobatan. Ke Ustadz yang keempat nih, di gunung ujung.
itu emang ustadznya kayaknya tahu Mang kalau aku melakukan pesugihan. Soalnya ustadznya ngomong gini, emang sebelumnya melakukan apa? Kan aku nggak berani jawab karena kan aku sama keluarga. Terus kata Pak Ustadznya, udah kalau emang nggak mau ngomong, saya udah tahu. Pak Ustadznya ngomong ke aku, sekarang kalau emang kamu ada uang, beli barang, nanti barangnya kamu buang di laut atau di sungai yang airnya mengalir. Kata Pak Ustadz yang keempat nih, kata aku, Pak Ustadz kira-kira beli barang kayak gimana ya dan berapa harganya? Pokoknya itu nanti barang Pak Ustadz kasih ke kamu, kamu buang ke laut atau ke sungai. Pokoknya air yang mengalir aja, air yang luas gitu maksudnya. Itu berapa juta gitu, adalah sekian juta. Aku nggak bisa sebutin nominalnya ya. Pokoknya sekian juta itu uang bener-bener habis buat beli barang itu. Belasan, puluhan. Puluhan juta. Puluhan juta. Apa bentuk barangnya? Nggak tahu bentuknya, udah dikemas jadi kayak kantong plastik hitam itu, jadi kita tinggal buang doang. Udah tinggal diisi. bayar aja. Tinggal bayar, kita datang tinggal bayar, terus dikasih barangnya langsung suruh dibuang, dan yang ngebuang harus aku sendiri. Kenapa nggak boleh kita ketahui nominalnya? Kenapa? Nominalnya berapa juta? Takutnya ini ya, orang kan ada namanya, orang takut ada yang percaya ada yang enggak, tapi emang ini aku alami. Nominalnya lumayan itu, maksudnya dari penghasilan. Itu pun aku sempet minjem juga karena buat beli barang itu Mang karena kurang uangnya, sampai aku minjem. Kakak sepupu aku ini kan punya sawah, sempet digade juga buat beli barang ini, saking pengen sembuhnya nih aku nih. Tapi kiainya atau ustadznya ini maksudnya bener ya, bukan dukun-dukunan begitu, bukan? Bukan, orang bener lah. Bener itu ustadz. Bukan bisnis gitu ya? Bukan. Aku juga sempet mikir gitu awalnya, tapi pas aku beli barangnya, terus barangnya aku buang langsung ke laut. Aku kan deket ya, kena laut, aku buang itu, bener aku yang ngebuang sendiri barangnya ke laut. Terus aku dikasih pegangan sama Pak Ustadznya berupa itu barang yang dikelilingin, apa sih kalau kayak orang Jawa kendit ya, jimat gitu. Jimat item. Iya. Kayak gitu, aku dikasih barang itu sama Pak Ustadz buat pegangan aku. Kalau barang yang dikendi itu suruh dibuang kan, ya udah dibuang barangnya ke laut, terus aku pegang jimat itu, sembuh. Kontan sembuhnya. Kontan itu, cuma akhirnya aku punya utang lah sama kakak sepupu aku, usaha drop, sekarang pun aku masih puyeng gitu kan, karena bekas kemarin beli barang itu, kalau nggak beli barang kata ustadznya akunya bisa mati. Ya mungkin itu ya yang dibilang nggak ada tumbal, sebenarnya bukan nggak ada tumbal sih, ada tumbalnya ya badan kita sendiri, diri kita sendiri gitu, bukan orang lain tumbalnya. Kayaknya sih gitu sih yang dimaksud tanpa tumbal itu. Nanti barangnya boleh nggak diceritakan di konten eksklusif Malam Mencekam? Boleh. Yang tadi nggak mau ngasih tahu, barangkali takut di tempat, barangkali takut di video ini. Kalau di khusus pelanggan hanya sedikit kan mungkin yang tahu. Mau nggak diceritakan? Iya mau. Dengan Mbak Bila nanti ya. Iya siap. Oke, jadi penonton yang di sini jangan berkecil hati, nanti bisa nonton di kontennya Mbak Bila di behind the scene Malam Mencekam ya. Oke. Kan sebelum melakukan ritual itu kainnya ini diampar kayak spray ya. Iya. Nah itu ditaburin kembang 7 rupa. Udah gitu kita bersebu, air maninya harus turun nih ke kain ini. Mana tuh Mbak? Bekas air Nih bekas-bekasnya nih. Tuh. Udah gitu kan itu aku langsung sembuh. Kan aku jadi percaya nggak percaya, tapi nyata aku sembuh. Tapi ya itu semua tabungan aku habis, aku akhirnya punya utang lagi. Mau nggak mau kan itu sawah yang digade itu pun aku harus tebus kan, karena buat beli barangnya aku nih. Terus sekarang aku bingung, gelap mata, bingung nih mau gimana lagi gitu kan. Pengen balik lagi melakukan pesugihan, nggak mungkin. Masa mau ngejebur lagi ke
lubang yang sama gitu kan. Jadi sekarang aku bener-bener drop, usahanya hancur semuanya. Tahun 2024 bulan apa itu kehancuran? Bulan Agustus. Berarti hampir setahun ya sampai sekarang. Setahun. Di bulan Agustus itu aku. Itu susah lagi. Itu susah lagi sampai sekarang susah lagi. Buat nyari uangnya pun susah. Jualan aja sepi banget, buat dapetin 80.000 aja sekarang udah mulai susah. Ya mungkin efek-efeknya masih ada kali ya. Kayaknya aku juga bingung juga ya. Tapi anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sih kalau anak-anak sehat. Cuma itu untungnya efeknya ke aku. Imbasnya bukan ke anak. Kalau ke anak aku kurang tahu ya. Pasti aku lebih stres lagi gitu. Aku yang melakukan dosa, anak yang kena imbasnya. Mereka bersekolah lancar? Alhamdulillah lancar sekolahnya. Suami sudah hilang? Udah hilang ke laut suamiku. Statusnya sudah bercerai atau belum? Masih digantung sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak mau diselesaikan? Aku sih niatnya pengen nyelesain kalau ada uang. Kalau aku udah beberapa kali minta sama suamiku minta diselesain, tapi suami aku belum mau menyelesaikannya sampai sekarang. Nggak tahu alasannya apa dia nggak mau nyerain aku pun belum tahu jawabannya sampai sekarang. Barangkali ada pesan moral ya dari pengalaman ini untuk penonton Malam Mencekam yang masih berniat untuk melakukan yang nggak bener ini gitu ya. Silakan Teh. Iya, untuk pesan-pesannya jangan, kalau kita udah gelap mata kayak gimana pun jangan sampai terjerumus ke pesugihan, karena bener-bener nyeselnya itu di kebelakangan, bener-bener di kemudian hari. Maksudnya jangan sampai melakukan itu. Kalau bisa ya udah jalanin aja kehidupan yang ada. Allah juga gak tidur, insya Allah akan ada pelangi setelah badai dan hujan. Aku pun menyesal melakukan itu semua kok. Aku pun menyesal karena udah gelap mata, udah dihina sama orang. Ya udah, gimana sih kalau orang udah gelap mata, dihina, banyak hinaan, cacian. Apalagi kita posisinya single parents gitu kan, suami selingkuh gitu. Udah gak mau tahu anak kayak gimana. Posisi anak juga kena sakit bocor jantung, aku harus pengobatannya. Jadi ya udah, mau nggak mau. Apa aja yang didapat dari itu? Harta? Materi maksudnya? Materi. Aku udah bisa kebeli handphone baru. Terus anak mau apa? Kayak pengen beli emas ya. Kan dulu anak aku nggak pakai anting, sering diledekin temen-temennya. Aku beliin. Terus bisa kebeli sepeda yang dia mau. Bisa kebeli lemari, pokoknya aku punya banda istilahnya, yang terus makan juga istilahnya enak lah, nggak dihina lagi. Yang biasanya aku nemu makan itu sehari sekali, dari pas kemarin Jaya itu ya alhamdulillah nggak kekurangan gitu kan. Ada syukurnya juga di situ, udah nggak dihina orang gitu kan, dipuji sama orang, diaku sama tetangga. Tapi setelah kehancuran itu datang lagi, ya udah semua orang hilang begitu aja. Dagang masih Teh? Masih, alhamdulillah. Oke. Tapi nggak stabil sih. Yang penting cukup makan dulu ya. Iya. Baik Teh, mudah-mudahan segera kembali ke normal kembali ya. Amin. Jadi usahanya juga lancar lagi, anak-anak sehat yang penting Teh ya. Amin. Sobat, demikian kisah dari Teh Ayu. Jadi jangan lupa, ini jadi pelajaran untuk kita semua. Melakukan pesugihan itu tidaklah baik. Teh Ayu sudah membuktikan mencari rezeki bahkan sekarang agak sulit ya. Agak sulit, susah, lebih susah dari kemarin sebelum melakukan pesugihan. Hasrat cepat kaya menuntun Teh Ayu ke Gunung Kemukus. Tempat itu menjadi saksi hasrat yang tak mau menunggu. Ritual dijalani. Harapan pun digantungkan pada janji yang rapuh. Tapi tak semua janji mampu bertahan. Ketika rizki mulai naik, pasangannya dalam menjalani ritual ini justru berkhianat, yang membuat bayangan gelap menetap di tubuh Teh Ayu. Dengan doa dan bimbingan Ustadz, ia menata ulang hidup. Dan Teh Ayu belajar bahwa jalan pintas selalu meminta harga yang tersembunyi. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke?
Mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.